Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan materi konsep pendapatan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Eufemia Clarita, Garibude, dengan NIM 2106 10001. Bernika Salsabila dengan NIM 2106 10031. Lutfia Yuliana dengan NIM 2106 10006. Sevia Kumalasari dengan NIM 2106 10102. Riris Retno Widya Astuti dengan NIM 2106 10127. Riko Firmansyah dengan NIM 2106 10194. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendapatan. Menurut APB statement nomor 4, pendapatan adalah kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemilik. FASB dalam SFAC nomor 6, pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang atau kombinasi keduanya dari penyerahan atau produksi barang melalui penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Jasa. Menurut IAI, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya ada konsep pendapatan. Terdapat 3 konsep pendapatan, yaitu yang pertama, konsep pendapatan yang memusatkan pada arus masuk atau inflow aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai inflow of net asset. Yang kedua, konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya. Jadi, pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai outflow of goods and service. Yang ketiga ada konsep dasar pendapatan yang diungkapkan oleh Paton and Littleton, dinamakan sebagai produk perusahaan yang menekankan bahwa pendapatan merupakan arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan. Karakteristik pendapatan. Karakteristik pendapatan dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua adalah kegiatan operasional utama terus berlanjut. Yang ketiga adalah pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Yang keempat adalah suatu entitas. Yang kelima adalah produk perusahaan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah pertukaran produk. Sumber pendapatan. Sumber pendapatan dibagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama adalah pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat secara langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan sebagai hasil usaha pokok yang dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari 2 sumber, yaitu penjualan kotor dan penjualan bersih. Jenis yang kedua adalah pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang tidak ada ringkasan dengan usaha pokok yang dilakukan perusahaan dalam kegiatannya. Pendapatan non-operasional dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu
Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktivitas atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan bunga dan sewa. Lalu jenis kedua adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktivitas di luar barang dagangan atau hasil produksi, seperti penjualan surat-surat berharga. Realisasi pendapatan. Pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan atau maupun belum dibuat sama sekali. Pendapatan terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan, terjual langsung atau saat terjual atas dasar kontrak penjualan. Proses pendapatan. Ada dua konsep yang sangat erat hubungannya dengan masalah proses pendapatan, yaitu proses pembentukan pendapatan atau earning process, yaitu suatu proses pembentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai hasil usaha yang diharapkan, yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kegiatan pengumpulan piutang, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ikut memberikan kontribusi dalam hasil akhir pendapatan dengan dikurangi biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, proses realisasi pendapatan atau realization process, yaitu suatu proses pembentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan sesudah produk selesai dibuat dan dijual dalam suatu kontrak penjualan. Jadi, pendapatan di sini terjadi ketika sudah memasuki tahap akhir produksi dan produk siap untuk diserahkan kepada konsumen. Jika kontrak penjualan telah dilakukan sebelum produk selesai dan pendapatan belum diterima, maka belum bisa dikatakan pendapatan telah terjadi. Penilaian pendapatan. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan berapa rupiah yang diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu akun dalam laporan keuangan. Ada 4 dasar dalam penilaian pendapatan. Yang pertama, biaya historis. Artinya, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, biaya kini. Aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Yang terakhir ada nilai sekarang. Aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kemudian ada manfaat pendapatan. Pendapatan biasanya ditampilkan dalam laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja dan keberhasilan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan laba rugi menampilkan pendapatan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi dan biaya yang harus dikeluarkan selama periode tersebut serta akhir periode yang mencatat adanya laba usaha perusahaan. Pendapatan mempunyai beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, sebagai pengukur kinerja dan keberhasilan manajemen perusahaan. Artinya, manfaatnya sebagai alat pengukur akan terlihat saat semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan yang akan menunjukkan keberhasilan perusahaan. Kedua, sebagai alat pembanding antara modal yang disetor dengan penghasilan yang didapat dari hasil usaha, di mana manfaat yang dihasilkan yaitu dengan membandingkan modal yang telah disetor oleh pemilik dengan hasil usaha yang berasal dari operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada sebagai alat untuk memprediksi besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham di masa yang akan datang. Manfaatnya ini sebagai alat yang diketahui yang memprediksi besarnya dividen bisa
dari besar dan kecilnya pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya mengenai pengukuran pendapatan. Pengertian pengukuran pendapatan menurut PSAK 23. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima oleh entitas. Kemudian nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya adalah pengertian pengukuran pendapatan menurut Nelson Lam. Pendapatan diukur pada nilai wajarnya dari pembayaran diterima atau dapat diterima ke dalam pencatatan jumlah dari banyak potongan dan potongan harga yang ditentukan oleh entitas. Entitas biasanya menentukan jumlah dari pendapatan yang muncul pada transaksi dengan merujuk pada perjanjian antara entitas dan pembeli atau pengguna dari aset. Pengukuran pendapatan menurut Harahap. Pengukuran adalah proses penempatan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengukuran pendapatan memiliki berbagai macam dasar pengukuran, yaitu cash equivalent. Yang kedua, nilai setara kas. Yang ketiga, harga di bawah harga pasar. Yang keempat, harga pasar. Dan yang kelima adalah harga kesepakatan. Pengakuan pendapatan menurut SAP. Pengakuan pendapatan menurut SAP adalah paragraf 19 PSAP 12 pendapatan LO menyatakan bahwa pendapatan LO diakui pada saat yang punya hak atas pendapatan realisasi, yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi dan entitas. Lalu pendapatan di standar akuntansi pemerintah SAP. Secara umum, pengakuan pendapatan yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintah terdiri dari 3 titik pengakuan, yaitu pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas negara atau daerah. PSAP 02 per 21. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Itu di PSAP 12 per 2. Pendapatan LO diakui pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas. PSAP 12 per 19. Pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi keuangan. Pertama, paragraf 14 PSAK 23 mengatur tentang pengakuan pendapatan dari penjualan barang. Paragraf 20 PSAK 23 mengatur tentang pengakuan pendapatan dari penjualan jasa. Yang ketiga, paragraf 29 PSAK 23 mengatur tentang pengakuan pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Kriteria pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan yang diajukan oleh FASB ada 2 kriteria. Pertama, pendapatan baru diakui jika jumlah pendapatan realisasi atau cukup akan segera terrealisasi. Yang kedua, pendapatan baru akan diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun. Lalu kita ke pengungkapan pendapatan. Menurut standar akuntansi keuangan nomor 23 mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus mengungkapkan sebagai berikut. Pertama, kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori dari pendapatan diakui selama periode tersebut pendapatan dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Terima kasih.